menyampaikan firman. Baik, saudara sekalian, terima kasih saudara sudah hadir tepat waktunya, dan puji Tuhan hari ini kita ditambahkan umur ya, 1 minggu lagi, jadi kita bisa bertemu. Hari ini saya bicara dari Kota Malang, saya memanfaatkan internet hotel, jadi kalau suara saya hilang, tolong saya minta dibantuannya, beritahu saya supaya saya switch ke internet yang satu lagi ya. Baik, puji Tuhan, kita akan melanjutkan pelajaran khotbah di atas bukit. Khotbah terbaik sepanjang zaman. Nasihat hidup yang paling terkenal seluruh pengajaran Yesus. Dan ini adalah the great simplifier of our life. Hidup kita akan menjadi lebih lempeng, lebih sederhana, lebih bahagia karena belajar khotbah di atas bukit. Ya, walaupun nasihatnya sering kali kita dengar, tapi alangkah bagusnya kalau kita mengetahui persis apa yang Yesus ajarkan. Nah, malam ini kita akan belajar kata jangan menghakimi, dan kita sudah sering dengar dan kita sudah mungkin ya punya pengetahuan tentang itu. Namun mari kita pakai prinsip belajar Alkitab, yaitu horizontal dan vertikal, untuk menggali supaya kita mengertinya itu langsung dari Yesus, bukan kata orang, bukan kira-kira. Jadi pelajaran kita adalah jangan menghakimi. Dan ayat yang akan kita pakai referensi adalah Matius 7 ayat 1 sampai 5 ya. Mari saya bacakan. Jangan kamu menghakimi, kata Yesus, supaya kamu tidak dihakimi. Karena penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar ini dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Inilah 5 ayat yang akan kita pelajari, dan pelajaran malam ini saya bagi 4 bagian ya. Yaitu pertama, apa artinya jangan menghakimi. Dan yang kedua, apa bahayanya kebiasaan jangan menghakimi ini. Dan yang ketiga, apa solusi untuk kebiasaan tukang ukur atau menghakimi ini. Dan yang keempat, seperti biasa kita ambil aplikasi buat hidup kita ya. Bagaimana cara bijaksana menegur orang yang bersalah. Baik, kita belajar apa arti jangan menghakimi yang sering kita dengar ya. Dari kamus ya, pertama kita akan buka kamus Greka, karena Alkitab Perjanjian Baru kan ditulis dalam Greka ya. Saudara jika mempunyai kamusnya, saudara buka, bisa download juga dari aplikasi. Dari menghakimi digunakan katanya adalah krino, artinya menghakimi, menjadi hakim, menentukan benar dan salah, dan menentukan hukumannya untuk seseorang. Lalu ada kata mengukur. Kata yang digunakan di bahasa aslinya adalah metreo, metron. Ya, mungkin hari ini kita punya kata meter, ya, meteran, ya, alat untuk mengukur. Ya, jikalau kamu mengukur, ukuran itu akan dipakaikan untuk mengukur kamu. Kata yang digunakan adalah antimetreo, akan diukur balik. Jadi kalau begitu, jangan menghakimi, Yesus maksudnya adalah jangan mengukur motif. Jangan melakukan pekerjaan seorang hakim di pengadilan. Kemudian itu dari kamus. Yang kedua, kita belajar dari arti ayat berikutnya. Ini prinsip belajar vertikal ya, artinya kontekstual. Saudara baca ayat sebelumnya atau sesudahnya. Nah, di dalam Matius 7 ayat 3 kita baca, Yesus melanjutkan mengajarkan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Jadi
selumbar dalam bahasa aslinya itu karpos, artinya lidi, batang kecil ya, batang yang ya nggak gitu penting lah, sekam ya, padi kering gitu. Jadi Yesus bilang, mengapa engkau melihat sebatang lidi di mata saudaramu, sedangkan kamu ya balok di depan matamu tidak kamu ketahui, kamu lihat. Jadi menghakimi yang Yesus maksud diterangkan oleh ayat 3. Itulah prinsip yang dipopulerkan oleh Martin Luther, Bapak Reformator Protestan, yaitu let the Bible be its own interpreter. Jadi menghakimi itu artinya, kata Yesus, adalah melihat kekurangan orang lain, melihat kesalahan orang lain, mengkritik kesalahan orang lain, menuduh orang lain. Jadi dari kamus dan dari ayat berikutnya kita bisa simpulkan Yesus maksudkan menghakimi adalah apa? Berprasangka ya. Nyangka-nyangka yang enggak, misalnya ini kayaknya orangnya ini motifnya kurang baik ya. Misalnya orangnya pakai make up, pasti ini orangnya misalnya centil, penggoda. Itu semua prasangka dibangun atas pengalaman kita masa lalu, lalu kita sangkakan kepada orang yang baru kita kenal. Lalu mengkritik ya. Biasanya bawahan juga kritik pimpinan. Murid kritik guru, bukan? Ya, dan suami kritik istri, istri kritik suami ya. Anggota gereja satu kritik anggota gereja yang lain. Kita biasanya mudah mengkritik. Ya, lalu juga menghakimi berarti mengecam ya. Mengecam itu ya to condemn ya bahasa Inggris ya. Nyalahin aja, menghukum ya. Kemudian juga menghakimi artinya menuduh ya. Kemudian juga menentukan motif seseorang. Misalnya kalau seseorang memberikan sumbangan, lalu namanya diminta dicantumkan, kita langsung menentukan motifnya. Wah, ini sombong. Ini motifnya tidak baik. Nah, sudah lalu kalau seseorang terlambat, kita langsung beranggapan yang wah lain-lain ya, misalnya terlambat datang ke gereja, ya. Seringkali kita berusaha menentukan motif di balik sebuah tindakan. Nah, motif itu adalah sesuatu yang terletak di hati manusia. Sebenarnya nggak bisa dilihat, kan? Oke, dan yang berikutnya, jangan menghakimi itu artinya juga intoleran. Artinya nggak toleran, ya. Nggak boleh ada perbedaan sedikit pun, ya. Misalnya, saya tidak makan daging, saya tidak toleran sama sekali orang yang nggak seperti saya. Misalnya agama saya adalah agama Kristen, saya nggak mau toleran sama sekali orang yang beda kepercayaan sama saya sama sekali. Kalau hari berbakti saya adalah hari tertentu, saya nggak mau terima orang-orang, dan saya kira orang-orang yang tidak berbakti sama dengan cara saya, dia tidak bisa masuk surga. Intoleran. Dan cara berpikir orang intoleran ini adalah biasanya apa? Cuman black and white ya. I right, you are wrong. Dan intoleransi inilah yang membawa orang menjadi apa? Menuduh, mengkritik, kemudian juga menganiaya. Ini yang paling membahayakan ya. Kebiasaan merasa diri benar, seringkali kita cari dukungan untuk menghukum seseorang. Contohnya, bawahan-bawahan, anggota-anggota sering cari kekuatan untuk menggulingkan seorang pemimpin, untuk menjelekkan nama seorang pemimpin, supaya dia diganti. Jadi penganiayaan, pembunuhan karakter itu terjadi dari kebiasaan kita menyangka, mengkritik, mengecam, menuduh, menentukan motif, dan akhirnya kita menganiaya seseorang. Jadi inilah arti menghakimi. Baik, mari kita masuk yang kedua. Apa bahaya menghakimi ya? Kenapa Yesus bilang jangan dilakukan? Ini perintah ini sederhana, jangan menghakimi. Sama seperti jangan membunuh, jangan berzina. Singkat. Nah, kalau Tuhan bicara singkat-singkat, itu artinya tegas. Kalimat ini cukup mengingatkan kita bahwa ini berbahaya. Sekarang kita mau belajar apa bahaya menghakimi.
Menghakimi itu berarti kita mengambil posisi Tuhan atau mengambil posisi hakim di pengadilan ya. Mari kita baca satu ayat di Korintus 4, 1 Korintus 4 ayat 5. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi di dalam hati manusia. Jadi manusia itu tidak sanggup dan tidak layak juga untuk melihat motif seseorang di dalam hati. Jadi kita nggak tahu apa yang ada di dalam hati seseorang. Kalau orang terlambat, biarlah kita hanya mengetahui fakta bahwa dia terlambat. Mengapa dan apa motif dia terlambat, kita tidak bisa tahu. Kalau seseorang memakai make up ke gereja, misalnya contoh, kita hanya tahu bahwa dia memakai make up atau memakai anting atau kalung, tetapi kita tidak bisa tahu apa motif hati di balik itu. Kalau seseorang menyumbang, kita hanya tahu bahwa dia memberikan sejumlah uang, tetapi kita tidak mengetahui apa maksud di balik semua itu. Jadi itu adalah bagiannya Tuhan. Kalau di pengadilan itu bagiannya hakim. Jadi bahaya pertama adalah kita merasa seperti Tuhan. Dan kita seperti merasa penjaga gerbang surga. Saudara tahu seorang teman saya bilang sama saya begini, ya orang yang suka menghakimi kalimat yang dia ingin bilang sama orang-orang adalah begini, syarat masuk surga adalah seperti saya. Wow. Baik. Yang kedua bahaya daripada menghakimi adalah merasa diri selalu benar ya. Self-righteousness dalam bahasa teologianya ya. Mari kita baca kata Yesus di dalam Matius 7 ayat 4. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selembar itu dari matamu. Ya, mari saya betulkan kamu. Mari saya berikan doktrin yang benar menurut saya. Mari saya kasih tahu jalan surga ke surga menurut saya. Jadi kita selalu jadi seperti dokter ya, dokter rohani ya. Mari saya betulkan kamu. Nah, self-righteousness ini adalah berbahaya. Kenapa? Paulus di dalam Galatia bilang, orang yang self-righteous itu jangan berharap masuk ke dalam kerajaan sorga. Wow, kalau begitu kita harus sadar ya. Kalau kita suka nuduh-nuduh, nyangka-nyangka, kita sedang membentuk tabiat setan dan bahayanya tidak bisa masuk surga. Wah, kata ini agak keras ya, tetapi itulah kata Alkitab. Yang ketiga, apa bahaya kalau kita biasa menghakimi? Yaitu kita jadi orang munafik, kita jadi sombong dan tidak menyadari kekurangan saya. Kita jadi orang yang pemain sandiwara. Kita berakting seperti kita orang baik, padahal kita ini sebenarnya orang yang pura-pura. Di dalamnya kita sebenarnya menganggap diri benar. Bukan Tuhan menganggap kita benar ya. Dan kalimat prinsip ini kita dapatkan dari Matius 7 ayat 5. Yesus melanjutkan dengan bilang begini. Hai orang munafik. Orang yang sangka-sangka, kecam-kecam, tuduh-tuduh, itu adalah orang yang Yesus bilang, hai munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat jelas. Jadi orang yang suka bilang orang lain salah, Yesus beri judul adalah orang munafik. Dan di dalam Wahyu 3 ayat 17, orang munafik ini adalah orang yang kalimatnya sebegini. Aku kaya secara rohani, aku tidak kekurangan apa-apa, padahal di mata Tuhan kita ini malang, miskin, buta, telanjang. Orang yang begini bahaya sekali, susah diselamatkan. Kenapa? Karena dia ke gereja, dia baca Alkitab, mungkin dia ikut Bible study, tapi dia nggak merasa jahat. Dan orang ini paling susah diketahui bahwa dia perlu bantuan. Ini adalah seperti orang sakit yang selalu bilang sama dokter, saya sehat. Jadi dokter tidak bisa menolong orang munafik ini. Dan yang keempat, ya jangan menghakimi juga akan selalu menghakimi itu selalu akan karena bahayanya adalah menyakiti hati orang lain ya. Dosa mengkritik orang 2 kali lebih jahat daripada orang yang kita kritik.
Orang yang kita kritik, katakanlah dia adalah seorang yang punya kekurangan, kita kritik dia. Tetapi dengan mengkritik dia, dosa kita dua lipat. Kenapa? Nomor satu, kita tidak menyadari kesalahan kita sendiri. Dan yang kedua, kita menyakiti hati orang lain. Double ya. Dan yang lain ya, yang kelima, bahaya daripada suka menghakimi adalah, kalau bahasa kerennya ini, compulsive behavior. Ya bahasa hari-harinya sebenarnya sih gregetan lah gitu. Penyakit greget ya, nggak bisa nahan diri, nggak bisa toleransi, gemes ya bahasa hari-hari ya, gemes pisan sama orang yang kita lihat ada kekurangannya ya. Dan orang ini, orang greget ini sebenarnya nggak pernah tenang dia. Oh, dia lihat orang nggak bisa jaga anak di gereja, dia sudah marah sekali. Jadi gregetan ini adalah sebuah penyakit kejiwaan, compulsive behavior. Dan yang bahaya ini adalah compulsive behavior ini makin lama bisa makin berat. Jadi penyakit jiwa ya. Mula-mula tahapannya dia mulai nyalahin orang, nggak seneng, tidak toleran sama perbedaan pendapat. Kemudian suka memaksakan kehendaknya dan mengancam. Nah, setelah suka memaksa-maksa, kalau orang yang dipaksa nggak nurut, dia mulai mengancam. Ini biasanya dilakukan oleh ayah sama anak. Lu kalau nggak ke gereja ya, awas ya. Papa nggak kasih uang jajan. Waduh, ngeri sekali ya ke gereja nggak kasih uang jajan. Seorang teman saya belum lama ini dia cerita, kenapa saya dibaptis jadi orang Kristen. Waktu saya masih sekolah, guru saya bilang gini, siapa yang nggak dibaptis hari ini bisa dibakar di api neraka. Dia bilang, waduh, saya takut sekali. Jadi dia dibaptis. Jadi rupanya gurunya mengancam ya. Jadi seringkali compulsive behavior ini kita udah nggak kuat kalau cuma pakai ayat-ayat. Orangnya nggak tobat-tobat, udah aja gua ancam. Begitu ancam, baptis ya. Tapi kita tahu bahwa ancaman itu adalah sebuah hasil dari penyakit gregetan ya. Dan orang yang suka mengancam ini nanti akan biasa melaporkan dan bahkan menganiaya. Jadi, saudara tahu bahwa di akhir zaman Yesus mengatakan bahwa akan terjadi penganiayaan terhadap orang yang percaya kepada firman Tuhan. Ini dasarnya adalah ini, kebiasaan menuduh, tidak toleran, ya, menghakimi orang lain. Kemudian yang keenam adalah bahayanya ya menghakimi adalah hidupnya tidak pernah puas dan tidak bahagia. Saya kutip sebuah ayat yang mewakili apa yang saya maksud. Kejadian 4 ayat 6 dan 7. Tuhan berkata kepada Kain, orang yang cemburu, orang yang sirik, orang yang panas lihat adiknya, persembahannya itu beda dengan persembahan dia. Saudara tahu kan, Habel mempersembahkan korbannya adalah binatang, darahnya dikeluarkan. Dia pakai caranya sendiri. Dan ternyata agamanya, cara berbaktinya Habel itu Tuhan terima. Yang dia Tuhan tolak. Jadi karena beda pendapat dia tidak puas dan bahagia. Kita lihat kata Tuhan dengar kata Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jadi saudara sekalian, kalau kita mulai marah sama cara berbakti orang lain, kita itu sedang mencelakai diri kita sendiri. Kita tidak puas, tidak bahagia. Walaupun kita punya Alkitab, walaupun kita kenal Tuhan, tetapi hati kita selalu panas, tidak puas. Contohnya kalau suami istri berdebat di rumah, bukan? Yang menang, bahasa pepatah Indonesia bilang, yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu, sama-sama rugi, nggak ada pemenang kalau berdebat ya. Baik, jadi kita ambil kesimpulan bahaya menghakimi yang kita pelajari dari Matius 7 dan ayat yang paralel. Ada 6, saya daftarkan di sini. Nomor 1, kita ambil posisi Tuhan. Dan yang kedua, kita menjadikan diri patokan kebenaran. Dan yang ketiga adalah kita sebut munafik, pemain sandiwara. Dan keempat, kita menyakiti orang lain. Yang kelima,
kita mengalami sebuah gangguan jiwa namanya compulsive behavior. Dan yang keenam, kita tidak pernah puas dan tidak pernah bahagia. Nah, saudara sekalian, kita mau belajar cari solusi ya untuk tukang ukur, tukang menghakimi ini ya. Tukang menghakimi ini, Yesus bilang adalah tukang ukur, bawa meteran terus ya. Jadi saran Yesus apa untuk kita supaya jangan biasa mengkritik? Yesus bilang, kritiklah diri sendiri. Mari kita baca nasihat Yesus Matius 7 ayat 4 dan 5 ya. Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Ayat 5 ini yang penting ya. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Apa yang Yesus maksudkan? Dalam memperbaiki orang lain, perbaiki dirimu sendiri. Keluar kritik diri sendiri. Satu-satunya kritik yang bagus adalah kritik diri sendiri ya. Kritik orang lain jangan. Jangan biasakan. Kritik diri sendiri. Keluarkan balok dari matamu. Saya ingat orang Indonesia selalu bilang gini, hati-hati jari yang menunjuk, 1 ke orang lain, 3 mengarah ke diri kita sendiri, bukan? Jadi ingatlah kata Yesus, keluarkan dahulu balok dari matamu. Saran Yesus, solusi supaya kita jangan biasa kritik adalah periksa, kritik, apa kelemahan saya. Yang kedua, Yesus memberikan solusi yaitu bersimpatilah sama kelemahan orang lain, sabar. Matius 7 ayat 5. Hai orang munafik, keluarkan dulu balok dari matamu, maka, kata Yesus, engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selembar itu dari mata saudaramu. Maka kamu bisa menolong orang lain untuk keluar dari dia. Dalam bahasa Inggris kan ada kata yang pepatah ini ya, put yourself in somebody's shoes ya. Taruh kakimu di sepatu orang lain. Jadi kamu cobalah ambil posisi dia. Nah, untuk bisa bersimpati sama kelemahan orang lain, kata Yesus apa tadi? Kritik diri sendiri. Ya, kalau orang bahasa sehari-hari bilang ngaca dulu. Jadi kita periksa dulu sebelum kita kritik orang. Dan dengan berbuat demikian kita belajar untuk simpati kepada orang lain. Dan itulah satu-satunya cara untuk kita memperbaiki orang lain. Dan ingat ini ya, meteran yang sama akan diukurkan padamu. Mari kita baca Matius 7 ayat 2, kata Yesus, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dengan ukuran yang kamu pakai untuk yang akan diukurkan kepadamu. Jadi kamu mengukur pakai apa, nanti itu meteran akan dipakai sama kamu. Saya punya sebuah ilustrasi, satu kali katanya zaman dulu orang kan jualan barteran ya. Satu orang jualan beras untuk ditukar dengan jagung ya. Waktu dia kirim beras 10 kilo, dia dapat jagung 10 kilo. Wah, senang. Tapi yang suatu hari orang yang punya beras ini mulai berpikir curang. Dia bilang, saya kurangin dikit aja. Tahu dia kira-kira. Waktu dia kasih beras 10 kilo, dikurangi sedikit, lalu dia terima jagung yang sama. Jadi dia, wah orang ini bisa saya kerjain. Lalu dia kurangin lebih banyak lagi. Kurangin lebih banyak lagi. Setiap hari dia kurangin lebih banyak. Karena dia pikir orang ini nggak punya timbangan. Suatu hari, pemilik beras ini marah sekali. Dia bilang, kenapa jagungnya yang kamu beri sama saya mulai berkurang? Kan kita sudah janji barter. Dia bilang, enggak, saya nggak kurangi. Iya, kamu kurangin. Biasanya saya terima misalnya 30 jagung, kenapa sekarang kurang dari 30? Dia bilang, enggak, saya cuman begini. Kamu kasih 1 karung, saya cuman taruh di sebuah batangan yang panjangnya sama, kiri dan kanan. Kamu kasih berapa, saya taruh jagung berapa. Wah, rupanya waktu saya kurangin ukurannya, dia juga sama menguranginya. Jadi kita tahu bahwa
Memang betul ya. Ukuran yang kita pakai suatu hari akan diukurkan Beli kepada kita. infus di mana? Di apotek ya. Baik. Nah, sekarang kita belajar. Berikutnya adalah di mana? Ada apotek juga. Depan ada. Ya. Baik, berikutnya adalah marilah cara mengatasi itu supaya kita jangan biasa menghakimi, ngukur-ngukur orang lain adalah apa? Belajarlah hidup seperti Yesus. Ya, ini adalah guru, ukuran. Tuhan yang datang jadi manusia supaya manusia punya standar berperilaku yang paling jelas, yaitu Yesus Kristus. Dan dia memang bilang sendiri ya, Matius 19 ayat 29, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, mungkin saudara pernah dengar ini ya, WWDJ ya, prinsipal. What would Jesus do where he is in my place? Jadi kalau saudara menghadapi situasi sulit, tanyakan begini, kalau Yesus ada di tempat saya, apa yang saya harus lakukan? Jadi, saudara sekalian, belajar hidup seperti Yesus, mempelajari hidup Yesus adalah sebuah obat supaya kita jangan jadi tukang ukur. Kita akan, makin kita lihat tabiat Yesus, makin kita akan serupa dengan hidupnya. Baik, terakhir, saya akan ambil aplikasi ya, buat praktis. Saya ingin memberikan sebuah cerita, ilustrasi tentang Mr. Gandhi dan permen ya. Saudara tahu bahwa di India pada zaman dahulu Mr. Gandhi adalah seorang yang terkenal rendah hati, seorang pemimpin yang tidak pernah pakai kekerasan, dan dia adalah seorang yang sangat dihormati. Suatu hari di sebuah kampung ada seorang ibu yang bingung bagaimana menasihati anaknya supaya berhenti makan permen, sebab makan permennya udah keterlaluan banyaknya ya. Dia takut giginya rusak, anaknya mudah sakit. Jadi suatu hari dia bertemu dengan Mr. Gandhi dan dia bilang kepada Mr. Gandhi, Anda adalah orang yang terhormat, bantu saya kasih nasihat sama anak saya supaya berhenti makan permen. Mr. Gandhi tersenyum, dia bilang, baik Bu, datanglah lagi 2 minggu lagi. Saya akan kasih nasihat sama anakmu. Ibu ini pulang dengan bingung, tetapi dia memenuhi permintaan Gandhi. 2 minggu kemudian dia datang lagi sama Mr. Gandhi. Dan benar, Mr. Gandhi menasihati anak ini supaya berhenti makan permen. Ibu ini penasaran dan bertanya kepada Mr. Gandhi, kenapa perlu 2 minggu Anda baru mau kasih nasihat sama anak saya? Mr. Gandhi berkata, karena 2 minggu lalu saya sendiri masih makan permen. Dia tidak berani menasihati orang lain kalau dia sendiri masih melakukannya. Dia takut disebut orang munafik oleh Yesus. Jadi dia bertobat dulu sendiri, baru dia menasihati orang lain. Bukankah ini sebuah contoh yang bagus? Mr. Gandhi tidak menghakimi. Dan sebelum menghakimi, dia harus mengeluarkan balok dari matanya sendiri. Saya mendapatkan sebuah cuplikan puisi yang bagus, ditulis oleh Dorothy Lownott. Kalimatnya bagus sekali ya. Dikatakan, jika anak dibesarkan dengan celaan, dia akan belajar memaki atau mengecam. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia akan belajar berkelahi. Jadi, ini dalam bahasa aslinya lebih jelas ya. Ini adalah hal-hal yang kata Dorothy, seorang edukator tentang pendidikan anak. Dia mengajarkan bahwa cara-cara negatif dalam mendidik anak itu merusak hidup anak-anak kita. Dikatakan jikalau kita biasa mengeritik anak, dia akan belajar untuk mengecam. Kalau kita pakai kekerasan, dia akan berkelahi nanti besarnya.
Kalau kita selalu menertawakan dia akan jadi orang yang pemalu ya. Kalau kita mempermalukan dia akan menjadi orang yang selalu rasa bersalah. Jadi seringkali anak-anak itu rusak karena cara didik yang salah, negatif ya. Menghakimi. Dia bilang, bagaimana kalau pakai cara yang positif? Ya, misalnya dia katakan jika anak dibesarkan dengan encouragement ya, dengan dorongan, maka dia akan jadi orang yang percaya diri. Kalau anak dibesarkan dengan toleransi, dia akan menjadi orang yang sabar. Dia hidup jika anak dibesarkan dengan pujian, dengan dorongan, maka dia akan belajar menghargai orang lain juga. Dan banyak prinsip yang lain, misalnya kita selalu jujur sama anak-anak kita, maka dia akan jujur juga. Kita memberikan dia rasa aman, dia akan punya iman yang tenang dalam hati mereka. Kalau kita memperlakukan mereka dengan ramah tamah, maka anak-anak akan mencintai dunia tempat mereka hidup. Jadi cara negatif dan cara positif mendidik anak menghasilkan anak yang berbeda. Ini bicara soal pendidikan anak. Belum bicara di tempat kerja, dengan suami, istri, di gereja. Prinsip yang menghakimi adalah sebuah prinsip yang akan membawa perubahan besar dalam hidup kita dan kelompok lingkungan kita. Jadi sebagai kalimat terakhir, izinkan saya untuk meringkaskan kalimat yang sederhana ini ya. Berhentilah mengkritik dan menyalahkan. Perbanyak dorongan dan penghargaan. Dan dengan berbuat demikian, saudara sedang membuat mujizat dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam gerejamu, dengan orang sekitarmu. Semoga Tuhan menolong kita menjadi orang yang manusia yang baru setelah kita belajar kata ini. Jangan menghakimi. Mari kita tunduk kepala sebelum kita tanya jawab ya. Bapa dalam surga, hati kami penuhi dengan syukur karena firman Tuhan. Sungguh memberikan nasihat yang baik kepada kami. Malam ini kami mendapati bahwa kami adalah orang-orang yang tukang menghakimi, tukang menuduh, mengkritik, berprasangka buruk sama orang lain. Dan dosa-dosa ini tanpa kami sadari telah membuat kami tidak berbahagia. Malam ini Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan memohon pertolongan yang Maha Kuasa. Ubah hati kami, supaya kami mulai hari ini mempunyai sebuah spirit yang baru. Berkati anak-anak kami, berkati rumah tangga kami, berkati gereja kami, berkati tempat kerja kami, supaya dengan kehadiran kami sebagai anak Tuhan, kami boleh bawa perubahan. Dan biarlah selama kami berdiskusi, Tuhan akan menuntun kami menuju pengertian yang lebih tepat tentang firman-Mu. Beserta dengan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.